Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salamun, NIM E2019-2089. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku individu dalam organisasi global. Pengembangan organisasi telah berubah secara dramatis dari sikap individual dan hubungan interpersonal. Kemudian, pengaruh pekerjaan individu terhadap orang lain sampai hal-hal seperti hadiah dan struktur organisasi. Ditinjau dari strukturnya, perkembangan organisasi berkaitan dengan hubungan peran, hubungan pelaporan, dan bahkan aspek-aspek seperti deskripsi kerja dan struktur organisasi itu sendiri. Organisasi berusaha membedakan perilaku ideal dari perilaku aktual atau gaya individu. Yang paling penting dari perkembangan organisasi yaitu tingkat pengawasan dari konsultan. Tingkat pengawasan ini dikombinasikan dengan tingkat isolasi, misalnya dari realitas kerja maupun tujuan intervensi yang disarankan. Dalam banyak kasus pada perkembangan organisasi, ada perbedaan utama antara kehendak untuk berubah dan implementasi aktual perubahan yang telah disepakati. Dalam situasi seperti itu, iklim organisasi perlu memastikan bahwa perubahan tetap dipertahankan. Biasanya, manajer yang kuat dalam organisasi mengalami yang disebut konversi. Misalnya, dia telah mengalami atau mendengar tentang perkembangan organisasi dan telah mengumumkannya. Dengan beberapa pengecualian, ada perubahan pokok dalam bidang pelatihan, di mana individu dan kebutuhannya tidak lagi diperhatikan secara penuh. Akan tetapi, pengembangan organisasi menyatakan bahwa seharusnya kita memperhatikan pentingnya mengembangkan dan melatih individu yang mempunyai otonomi. Kita perlu memastikan bahwa organisasi kita memiliki orang yang dapat memprakarsai dan juga menjadi anggota dari suatu kelompok dan jaringan kerja yang efektif. Salah satu implikasi adalah memberikan perhatian untuk mengembangkan orang-orang yang mempunyai keterampilan khusus dalam organisasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Korinati Nabila, NIM E2019-2069, Prodi Ekonomi Syariah 2, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pengampu Bapak Fadli. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya terkait perubahan organisasi. Ada beberapa tugas khusus dan penting dalam organization development, di mana diantaranya yaitu mendiagnosis kebutuhan, merencanakan, dan memimpin kegiatan pelatihan. Tugas-tugas tersebut biasanya untuk agen perubahan. Agen perubahan ini mungkin seseorang, baik dari dalam ataupun luar organisasi, yang menyediakan kebutuhan teknis, spesialis atau nasihat dalam mengelola usaha perusahaan. Dan dalam pengembangan organisasi ini dapat berhasil bila manajer dapat memahami dan terlibat dalam proses untuk mencapai perbaikan.
program apapun yang akan dilaksanakan nantinya ternyata harus mempunyai komitmen dan dapat dukungan dari atasan agar supaya dalam organisasi tersebut berjalan dengan lancar dalam menjalankan suatu program tersebut, dan perubahan-perubahan yang diinginkan untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai itu nantinya akan terlaksana dengan baik dari adanya komitmen dan dukungan dari seorang manajer atau atasan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rofiqoh, NIM E 2019-2055, Prodi Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan organisasi dan juga dapat disingkat sebagai Organization Development atau OD. Pengembangan organisasi adalah perubahan yang terencana. Perubahan tersebut dalam bentuk pembaharuan dan modernisasi terus-menerus terjadi dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan di masyarakat. Untuk dapat bertahan, organisasi ini harus mampu mengarahkan warganya agar dapat beradaptasi dengan baik. Teori dan praktek OD didasarkan pada beberapa asumsi penting, yakni manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok, manusia sebagai warga organisasi. Ada 4 sudut pandang dalam pengembangan organisasi, yakni yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan organisasi. Yang ketiga, strategi dan kebijaksanaan untuk meninjau dan memperbaiki efektivitas perusahaan atau bagiannya. Dan yang keempat, aktivitas untuk melaksanakan strategi dan kebijakan. Secara konseptual, strategi perubahan menyeluruh dapat diartikan bahwa organisasi menggunakan jasa konsultan. Pengembangan organisasi meliputi 4 hal pokok, yakni proses konsultasi, pengenalan dan penggunaan strategi PO, melakukan sesuatu bentuk intervensi tertentu, dan keadaan yang didambakan. Pendekatan dasar dalam pengembangan organisasi yakni yang bersifat struktural atau intervensi struktural, teknikal atau intervensi teknikal, dan keperilakuan intervensi keperilakuan atau pendekatan yang berfokus pada unsur manusia dalam organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.